Lanjutkan malih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari di sore hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita, sehingga kita di sore hari ini masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah hari yang ke-22 ini membuktikan bahwa Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Dan semoga amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat berta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan bimbingan, pendidikan, contoh yang baik kepada kita, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali, yaitu kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Fa'idha maka apabila qadaitum kamu telah menyelesaikan manasikakum ibadah hajimu, fadkuru maka berzikirlah
Allah kepada Allah, kadzikrikum sebagaimana kamu menyebut abaakum bapak-bapak kamu, au asadda atau lebih dari itu atau lebih banyak apa zikron, yaitu berzikir. Famin maka diantara annasi manusia, man orang yakulu dia berdoa, Rabbana ya Rabb kami, atina berilah kami fid dunya di dunia, wama maka tidaklah lahu baginya, ya ini kembali kepada yang berdoa, fil akhirati di dalam akhirat, min khalaq yaitu dari bagian. Nah, ayat ini ya, kalau kemarin kita membicarakan tentang yaitu manasik haji ya, sampai yaitu apa selesai, maka ini perintah Allah pada ayat yang ke-200 dari surat Al-Baqarah. Ketika sudah menyelesaikan ibadah hajimu atau manasik haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Nah, ini begini. Jadi pada saat itu di zaman jahiliyah itu ada orang jahiliyah wukuf di Arafah. Ya. Jadi wukuf di Arafah. Nah, setelah itu ya, dia itu menyebut-nyebut, jadi menyebut-nyebut yaitu orang tuanya, menyebut orang tuanya bahwa dulu itu adalah orang tuaku orang yang suka memberi makan. Maksudnya memberi makan orang-orang yang haji, suka menanggung beban, suka menanggung yaitu beban diat atau yaitu apa denda orang-orang yang haji. Dan itu senantiasa diungkapkan. Jadi membanggakan orang tua, ya, tapi yang dibanggakan ya, itu artinya kebaikan-kebaikan orang tua itu disebut-sebut. Tujuannya apa? Ya agar ketika disebut banyak orang yang tahu. Oh, si A ini dulu ayahnya itu suka atau dermawan dan memberikan makan orang yang haji, memberikan minum, suka menanggung beban orang bila mana dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya turun ayat ini. Ya. Jadi kalau misalnya pada saat wukuf di Arafah, atau kalau perintahnya ini faida qadaitum manasikakum, ketika kamu menyelesaikan manasik hajimu sudah selesai, ya, di Arafah ataupun di Mina yang terakhir, ya, maka diperintahkan oleh Allah fadkurullah, perbanyaklah zikir kepada Allah sebagaimana kamu menyebut yaitu sebutan ayahmu, bapakmu, au asadda atau bahkan lebih banyak. Ya. Artinya apa? Jadi sebenarnya di dalam wukuf Arafah, ya, atau ketika yaitu di Mina pada saat yaitu apa melempar jumrah, itu yang disebut bukanlah yaitu apa kebaikan orang tua, tapi seharusnya di situ yang disebut adalah yaitu dzikru ilallah, zikir kepada Allah. Jadi intinya di Arafah sama di Mina itu zikir, ya. Nah, terutama yaitu apa pada saat itu membaca takbir. Itu ya, jadi berzikir di sana. Lah itu yang disebut-sebut situ. Nah, oleh karena itu ini para ulama ada dua pendapat, ya. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Jarir. Jadi orang itu, ya, zikir diibaratkan kayak menyebut apa anak menyebut ayahnya.
Anak itu kan sering toh kadang-kadang menyebut ayah atau memanggil. Dan ketika berzikir kepada Allah, au asada dzikra, itu seharusnya lebih banyak. Ya, bukan malah yang disebut malah jasa orang tua dan lain sebagainya. Lah, ini yang dilarang. Oleh karena itu di Arafah, ketika wukuf di Arafah itu pada intinya adalah zikir kepada Allah. Begitu pula ketika yaitu berada di Mina, ya. Karena berada di Arafah itu sampai tanggal yaitu 10 di pagi hari, setelah itu baru berangkat tenggane Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Nah, di situ zikir. Jadi bertakbir kepada Allah apalagi ketika yaitu menyembelih kurban. Maka ketika menyembelih kurban itu disunahkan untuk membaca takbir. Jadi ada yang menyembelih, ada yang bertakbir. Itu bila mana menyembelih kurban. Jadi kalau berzikir kepada Allah, asata dzikra, itu harus lebih banyak dibandingkan dengan menyebut orang tua atau ayah dan ibu. Mungkin yang dikenalkan kadang-kadang jasa orang tua, sehingga orang itu sering menyebut yaitu orang tuanya. Bapakku dulu begini melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan nggak penting. Apa artinya membanggakan yaitu garis keturunan, akan tetapi dirinya tidak menjadi orang yang baik. Toh itu tidak berpengaruh di hadapan Allah. Misalnya orang tuanya dulu orang yang baik-baik, disebut ayahku dulu kiai, ayahku dulu seorang dai, ayahku dulu adalah orang yang dermawan. Ternyata dirinya bukanlah sebagaimana ayahnya. Itu percuma, di hadapan Allah tidak ada pengaruh sama sekali, karena Allah menilai itu bukan dari ayahnya, bukan, tapi yang dinilai itu adalah yaitu hati dan perbuatannya. Jadi percuma membanggakan garis keturunan tapi dirinya tidak sebaik atau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu Jadi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita itu menjadi orang yang lebih baik. Itu Famin, maka diantara an-nasi manusia, man orang yakulu dia berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, atina berilah kami fid dunya, di dunia. Pada saat itu ada orang Arab datang ke tempat wukuf. Dia berdoa, satu riwayat dia berdoa begini, ya Allah jadikanlah tahun ini penuh dengan hujan atau turun hujan. Ya Allah berilah tahun ini tahun kesuburan. Ya Allah berilah tahun ini banyak kelahiran anak. Jadi ada orang yang wukuf di Arafah pada saat itu memintanya hanya urusan dunia. Niki kan urusan yang receh ya. Urusan dunia niku kan urusan yang receh, kecil sekali. Tapi ada ternyata orang datang ke sana itu hanya memohon kepada Allah hanya urusan dunia. Nah, corot yang sakniki niku nggih ngeten lho. Ya Allah, kula sampean paringi rezeki. Ya Allah, kula sampean paringi kesehatan. Ya Allah, kula sampean paringi misali anak. Ngeten tok. Itu kan hanya kebutuhan di dunia. Tapi dia tidak menyinggung yaitu tentang kebutuhan di akhirat. Yaitu kebutuhan yang tertinggi adalah ketika seorang hamba itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan mudah, kalau perlu tanpa hisab. Itu yang harus berdoa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka ya Allah. Atau kalau memang meminta urusan dunia, itu mesti harus diparingi. Ya Allah, berilah saya rezeki yang barokah. Artinya apa?
rezeki ini sebenarnya urusan dunia. Tapi kalau sudah disebut barokah, ini urusannya adalah kelak atau suatu saat. Ini tujuannya adalah ke akhirat. Karena yang namanya barokah itu adalah ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan. Oleh karena itu kalau kita meminta urusan dunia, jangan pernah lupa diikuti. Ya Allah, berilah saya rezeki yang barokah atau halalan thayyibah. Ya Allah, berilah saya umur yang panjang dan barokah. Ya Allah, berilah saya kelapangan rezeki, berilah kelapangan atau kesempatan dan lain sebagainya. Pokoknya diikuti dengan apa? Yaitu kebutuhan akhirat. Sehingga permintaan itu kadang-kadang ada masalah urusan dunia, akan tetapi tujuan peminta adalah untuk kelangsungan hidup ke akhirat. Karena memang Allah menciptakan dunia itu tujuannya adalah untuk menanam atau melakukan kebaikan. Kenapa ciptakan dunia? Ini lahan untuk yaitu apa? Menanam kebaikan. Ad-dunya majra'atul akhirah. Jadi dunia itu adalah ladang atau sawah untuk negeri akhirat. Kalau kepingin enak di akhirat, maka jangan lupa yaitu di dunia kita menanam kebaikan, melakukan kebaikan. Oke. Jadi kalau di dunianya enggan, malas, apalagi membangkang untuk melakukan kebaikan, jangan berharap kelak di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Dia tidak mau menanam atau melakukan kebaikan. Jadi sebaliknya, kalau yang ditanam adalah maksiat, ya terimalah nanti akibat dari kemaksiatan. Apa? Ya neraka. Tapi kan nggak ada orang yang berdoa, ya Allah, sampean lebetaken kula ten gene neraka. Nggak ono. Saelek ngapunten nggih, saelek-elek wong mboten enten sing ndonga ya Allah kula sampean lebokno neraka. Mboten enten. Karepe lan donya sak penake dhewe tapi engko lek wis mati dilebokno swarga. Lek wae mbahne ya oleh. Gitu. Jadi Allah itu sudah memberikan sebuah syariat. Nggih. Jadi enggak pandang bulu. Pokoknya siapapun orang itu yang melakukan kebaikan, maka Allah insya Allah akan memasukkan ke dalam surganya atau dibalas dengan kebaikan. Itu mesti. Lah orang itu yang diminta adalah hanya urusan dunia. Ini kan berarti jangkanya jangka pendek. Lek cara pikirane niku cekak. Dikira hidup itu hanya hidup di dunia. Wong di dunia ini cuman berapa tahun? Nggih, mungkin sampai 100 tahun orang sakniki lho, 100 tahun niku pun ketuweken. Nggih. Ampun ketuaan senajan enten kadang-kadang orang itu berumur sampai 100 tahun. Biasanya niki tasik peninggalan orang-orang dahulu. Cek rondo awet umure. Nggih. Orang sekarang rata-rata 50, 60 ke atas sedikit sudah. Nggih. Berarti kan cukup napa nggih? Artinya cukup singkat. Oleh karena itu sesuai dengan gambaran Rasulullah, kalau orang Jawa menggambarkan orang itu di dunia kayak orang yang apa? Singgah sementara untuk mengambil air minum. Setelah minum harus kembali. Kenapa gambaran seperti itu? Karena begitu singkatnya hidup kita di dunia. Tapi ada orang itu kepingin hidup di dunia 1000 tahun. Ada orang yang ingin hidup di dunia, bahkan ada yang tidak mau meninggalkan dunia. Seakan-akan kenikmatan dunia itu adalah sudah luar biasa. Belum tahu nikmatnya yaitu kehidupan di akhirat atau di surga. Ya, mungkin kalau ngaji tahu, meskipun itu hanya gambaran sementara. Dan gambaran kita itu tidak menjangkau. Mungkin gambaran kita surga itu begini, ini ku betul menjangkau. Itu kan pikiran kita, lebih dari itu. Lebih dari
itu. Jadi manusia tidak bisa menggambarkan, hanya bayangan-bayangan. Oh, surga niku bidadarinya begini, penuh dengan buah-buahan. Nanti misalnya apa? Kamarnya itu terbuat dari intan berlian. Itu kan gambaran saja ya. Nah, lah orang ini dikencam oleh Allah, wa dan tidaklah lahu baginya fil akhirah di dalam akhirat min kholak, yaitu dari bagian. Ini orang yang berdoa hanya kebutuhan akhirat, kebutuhan dunia, maka dia jelas tidak akan mendapatkan yaitu kebutuhan akhirat. Oleh karena itu kata Nabi, kalau kita kepingin berdoa, berdoalah untuk akhirat terlebih dahulu. Kalau bisa maka dunia akan ikut. Jadi masalah akhirat setelah itu dunia ikut. Tapi kalau dunia didahulukan, maka akhirat tidak mungkin ikut. Ini sebagaimana firman Allah niki. Jadi wa malahu fil akhirati min kholaq. Karena dia mintanya hanya kehidupan dunia, maka dia mungkin diberikan kehidupan dunia dan Allah insya Allah akan memberikan. Tapi kelak untuk kehidupan di akhirat, kelangsungan atau kebahagiaan hidup di akhirat tidak akan pernah diberikan oleh Allah, karena dia hanya meminta kehidupan dunia. Nah, ini pada zaman. Setelah itu yaitu ini termasuk umatnya Nabi, ya. Wa minhum dan diantara mereka man orang yakulu, mereka berdoa Rabbana ya Rabb kami, atina berilah kami fid dunya di dunia hasanah kebaikan. Ya, wau kan tidak diberi kebaikan. Tapi kalau orang mukmin, orang muslim itu berdoa, ya Allah berilah aku, ya, yaitu di dunia kebaikan. Nah, kalau kebaikan di dunia ini berarti secara menyeluruh. Ini bentuknya luas. Apapun kebaikan bagi manusia itu masuk fid dunya hasanah. Makanya ulama dulu mengatakan bahwa doa ini disebut doa sapu jagat. Dan banyak hadis yang mengatakan atau riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu seringkali menggunakan doa ini. Bahkan setiap doa mesti diikuti dengan doa ini. Termasuk Anas bin Malik, para sahabat ketika disuruh mendoakan saudaranya, maka selain doa yang pokok mesti diikuti dengan doa ini. Kenapa? Karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini menyangkut kedua-duanya. Jadi kebaikan dunia iya, kebaikan akhirat iya, keseluruhannya. Jadi kelihatannya doa ini kan singkat, akan tetapi memuat cukup banyak kebutuhan manusia. Oleh karena itu jangan lupa, yaitu senantiasa menggunakan doa ini. Kebaikan apapun di dunia, di akhirat, kita berharap kepada Allah, Allah memberikan hasanah, memberikan kebaikan. Artinya kalau kebaikan itu berarti nanti insya Allah ketika di akhirat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Jadi wa fil akhirati hasanah. Kebutuhan dunia baik, kebutuhan akhirat baik. Setelah itu yang terakhir, poin yang ketiga, wakina dan peliharalah kami atau jauhkanlah kami adzabannar dari siksa neraka. Ini berarti doa ini pada intinya dijauhkan dari neraka, berarti kebalikannya harus dimasukkan surga. Intinya ngoten. Ini doa ini. Nah, pernah ada satu kejadian, sebuah riwayat. Ini riwayatnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad insyaallah. Pada saat itu Nabi itu menjenguk si fulan yang sedang sakit parah. Sakitnya sudah parah. Nek cara tiyang sakniki niku ampun boten kuat napa-napa, tinggal balung karekku kulite tok, dagingnya pun boten enten. Pada saat Kanjeng Nabi ini datang kepada si fulan ini, ditanya, "Hei si fulan,
apakah kamu tidak pernah berdoa kepada Allah, meminta sesuatu begitu kepada Allah? Karena apa? Sudah sakit lama dan sangat lemah keadaannya. Setelah itu si fulan ini menjawab, iya ya Nabi ya Rasul, saya pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, bila engkau menginginkan aku engkau siksa di akhirat, maka dahulukanlah siksa akhirat itu padaku pada saat ini. Akhirnya Rasulullah apa? Maha suci Allah, hei fulan, seandainya doamu ini dikabulkan. Tapi pada saat itu begini Rasulullah bilangnya, hei fulan, jangan begitu. Kenapa engkau tidak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa kamu kok berdoa malah ya Allah, bila engkau menginginkan menyiksa aku di akhirat, maka segerakanlah di dunia. Kata Nabi, enggak kuat kamu. Seandainya Allah menurunkan siksa sungguhan, tidak kuat manusia. Ini kan nantang perkara jenenge. Kenapa kamu tidak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Nah, pada saat itulah orang itu berdoa dengan menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada saat itu, setelah berdoa itu, Allah memberikan kesembuhan terhadap orang atau si fulan yang sangat sakitnya sangat payah, sembuh langsung. Oleh karena itu Rabbana ini kalau menurut riwayat Imam Ahmad ini juga bisa digunakan doa untuk menjenguk orang yang sakit. Tapi ada juga yaitu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu tentang apa? Yaitu menjenguk orang sakit. Misalnya Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas safi la safiya illa anta sifa'al la yuwa dirusakoma. Atau doanya Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yasfin. Ketika aku sakit, maka Allah atau dia Allah yang menyembuhkan. Atau doanya Nabi Ayub, Rabbi anni, Nabi Ayub berapa sebenarnya? Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa musibah, Engkaulah Maha Pengasih di atas pengasih. Itu diantara doa-doa yang bisa amalkan ketika yaitu menyenggok orang yang sakit. Atau doa yang singkat, Allahumma shfi si A, ya Allah sembuhkan si A. Misalnya Allahumma shfi Pak Budi, misalnya ya Allah sembuhkanlah Pak Budi, ya Allah sembuhkanlah sinten mriku, Allahumma shfi. Ini doa singkat. Nah, kembali kepada Rabbana atina, Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini sering digunakan oleh Nabi, termasuk setelah sholat atau bahkan setiap yaitu berdoa itu rata-rata yaitu diikuti dengan doa Rabbana, karena apa? Yaitu di dalam doa ini singkat akan tetapi yaitu sangat padat isinya. Nah, ini perlu kita amalkan, bisa setiap habis sholat atau bahkan setiap saat kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, ulaika mereka itulah lahum bagi mereka nasibun
bagian mimma dari apa yang kasabu mereka usahakan. Artinya kalau ada orang berdoa kebutuhan dunia dan akhirat, maka kata Allah itulah bagian mereka akan didapatkan. Di dunia mendapatkan kebaikan, nah kelak di akhirat juga akan mendapatkan kebaikan. Okay? Oleh karena itu eman-eman kalau ketika kita berdoa hanya meminta urusan dunia, eman. Rata-rata orang sekarang kan yang diminta hanya rezeki. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak melimpah. Ya Allah, panenkanlah misalnya napa buahku ini dengan baik. Hanya itu selingkup niku. Misalnya ya Allah, masukkanlah aku dalam surgamu tanpa hisab. Ya Allah, jauhkanlah dari api neraka. Niku kadang-kadang napa jarang sekali disebut. Koyok-koyok mboten penting. Gitu. Karena selama ini yang dihadapi adalah urusan dunia. Koyok-koyok penting dunia. Nah, kalau kita sebagai orang mukmin, orang muslim, maka kedua-duanya kita minta. Harapannya di dunia baik, kelak di akhirat menjadi yaitu lebih baik, sehingga bahagia dunia akhirat sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu harus sungguh-sungguh. Artinya kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah aku kebaikan dunia, ya harus berusaha menjadi orang yang baik. Mulai berkata harus baik, bersikap harus baik, amalannya harus baik, memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi antara doa dan prakteknya itu sesuai. Lah minta kehidupan dunia baik, ternyata dia melakukan tidak baik, ya tidak akan pernah terkabul, tidak akan pernah. Orang itu ketika berdoa, kalau kepingin diijabah, perbuatan kita harus sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Kalau minta dunia baik, jadilah orang di dunia itu yang baik. Kenapa? Karena itu sesuai dengan doa yang kita minta. Jaluk baik, dia melakukan tidak kebaikan, bahkan melakukan maksiat. Lah baiknya dari mana? Itu loh nggih. Oleh karena itu sering kadang-kadang kita itu nggih berdoa, nah itu tidak menyesuaikan. Artinya apa? Kalau kita berdoa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kita berlaku di dunia menjadi orang yang baik, pedagang-pedagang yang baik, petani-petani yang baik, pegawai yang baik, sehingga dari sisi manapun itu nanti sesuai dengan doa, sehingga insya Allah akan gampang untuk mengabulkan. Begitu pula urusan akhirat. Kalau kepingin akhiratnya baik, ya taatilah peraturan Allah. Kalau diperintah sholat ya nggak usah banyak tanya, sholatlah, nggak usah banyak tanya. Yang perlu ditanyakan bagaimana caranya sholat. Sholat itu kayak apa benarnya, ketika takbir, ketika misalnya ruku, ketika i'tidal, apa doanya, lah itu perlu diilmoni. Artinya kita harus cari ilmu. Insya Allah kalau kita itu berusaha menjadi orang yang baik, melakukan ketaatan kepada Allah, maka doa kita wafil akhirati hasanah akan dikabulkan oleh Allah. Kita doa wafil akhirati hasanah, ternyata kita sholatnya jarang, punya kemampuan sodakoh tidak pernah sodakoh misalnya, padahal punya kemampuan, kecuali yang tidak punya kemampuan. Terus sering berkata kotor, suka marah. Lah ini kan bukan perilaku kehidupan akhirat tuh. Jadi perilaku kehidupan akhirat itu kalau digambarkan dalam Quran, orang penghuni surga itu senantiasa bertasbih, mulutnya ini tidak pernah berhenti
bertasbih subhanallah 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 wa bihamdi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setiap saat niku qomat kamit nggih lambene itu mencerminkan bahwa dia adalah penduduk surga. Terus setiap ketemu gambaran di surga itu senantiasa salam penghormatannya dalam mengucapkan salam. Ketemu saudaranya assalamualaikum. Nggih mboten ketemu saudaranya halo ya apa kabar bro. Gak dimehi salam. Tebarkanlah salam. Artinya keselamatan. Selain ucapan juga apa? Bentuk yaitu apa? Perilaku kita. Bagaimana caranya kita itu? Yaitu memberikan orang itu keselamatan. Sehingga sebenarnya makna yang tersirat dari apa? Yaitu tebarkanlah salam. Itu bukan hanya sekedar assalamualaikum, bukan hanya itu, lebih dari itu. Bagaimana caranya kita misalnya kalau berkendaraan, nah kita menjadi orang yang selamat. Salah satunya itu terus menjaga orang lain, bagaimana orang lain ini bisa terselamatkan dari perbuatan jahat kita. Sehingga kita berhati-hati jangan sampai berbuat yaitu jahat kepada orang lain. Itu bentuk menebarkan yaitu salam. Jadi kalau kita menginginkan kehidupan dunia akhirat ini baik, maka di dunia kita berusaha menjadi orang yang baik, terus taatilah perintah Allah dan Rasulnya, jauhi larangan Allah. Insya Allah doa kita Rabbana atina sampai akhir itu insya Allah akan diijabah oleh Allah dan akhirnya mendapatkan keberkahan. Ulaika mereka itulah lahum bagi mereka nasibun bagian, maksudnya bagian dunia akhirat mimma dari apa yang kasabu mereka usahakan. Nah, kasabu ini kan satu perbuatan yang mereka usahakan. Selain doa itu juga bentuk usaha, tapi ada usaha selain doa yaitu ikhtiar. Ketika orang itu menyesuaikan keduanya, maka dia nasibun, dia akan mendapatkan bagian keduanya, yaitu dunia dan akhirat akan mendapatkan hasanah, yaitu kebaikan. Wallahu dan Allah sari'u sangat cepat al-hisab perhitungannya. Ini sebuah peringatan dari Allah. Jadi Allah di dalam menghitung amal manusia ini cukup cepat, dan manusia diberi kesempatan oleh Allah itu sebenarnya enggak lama, enggak panjang, sebenarnya cukup singkat. Oleh karena itu, tadi sudah saya katakan kalau hitungannya kehidupan dunia atau orang hidup di dunia misalnya 60 tahun, itu kayak kehidupan di akhirat hanya beberapa menit saja atau beberapa jam saja. Jadi cukup singkat. Nah, kesempatan yang diberikan oleh Allah cukup singkat ini, nah itu hendaknya kita mempergunakan sebaik-baiknya. Artinya apa? Setiap tindakan kita atau amal kita usahakan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Jangan pernah tindakan kita itu sia-sia, tidak bisa disebut dengan ibadah. Maka perlu ketika kita melakukan apapun itu diniati karena Allah, sehingga insya Allah apapun yang kita kerjakan itu akan bernilai ibadah. Terus kita di dalam memandang ibadah ini jangan kok mek sholat tok, sholat, zakat, poso, haji pun itu tok, yang lain pun termasuk ibadah. Akhirnya sampean menganggap masak itu bukan ibadah, itu ibadah. Nah tergantung niat jenengan. Ketika jenengan meniati itu ibadah, menjadi ibadah. Tapi kalau misalnya rutinitas harian, yaitu menjadi rutinitas harian. Itulah yang membedakan rutinitas harian sama ibadah. Itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu bin niyah. Jadi tergantung niatnya. Nah kita usahakan jadi orang mukmin, jadi orang muslim itu rutinitas harian itu
kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, sehingga setiap detik, setiap menit, setiap jam itu tak lepas nilai ibadah kepada Allah. Mulai bangun kita niatkan ibadah. Apa yang kita kerjakan pertama? Nah, itu kita niatkan ibadah. Ya Allah, kula niat ibadah tenggane panjenengan, dan itu diniatkan di dalam hati. Yang ibu-ibu masak misalnya, mencuci, sehingga itu akan mendapatkan pahala, karena itu merupakan perintah dari Allah, termasuk masak untuk keluarga, memberikan nafkah keluarga, membersihkan, mencuci, memberikan pendidikan, itu kan ibadah. Jadi ibadah itu bermakna luas, bukan hanya sholat, zakat, puasa. Niku pengertian ibadah yang cukup pendek. Kita terjemahkan ibadah itu cukup luas, misalnya mengajak orang untuk melakukan kebaikan, menunjukkan orang misalnya kepada kebaikan, atau misalnya memberikan pekerjaan orang itu ketika membutuhkan, itu juga ibadah, karena itu ta'awun, yaitu saling memberikan pertolongan, memberikan pekerjaan ibadah, yang kerja juga ibadah, diniati ibadah karena mencari nafkah. Tunggu. Jadi Allah itu sangat cepat memberikan hisapan atau hitungan. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan waktu yang memang Allah sudah memberikan kepada kita. Sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih sehat, masih bisa berpuasa, masih bisa datang ke masjid dengan sehat, berjalan dengan kuat. Ini menunjukkan bahwa Allah masih memilih kita untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Maka jangan pernah sia-siakan, apalagi di 10 hari yang terakhir. Seharusnya kita giat itu mulai awal, mulai awal kita. Jadi untuk 10 hari yang terakhir ini lebih kita giatkan kembali. Ibadah kita tingkatkan, tadarusan kita tingkatkan, melakukan kebaikan yang lain kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pokoknya kita tingkatkan. Insya Allah ketika mulai awal sampai akhir kita ini giat untuk melakukan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu pasti. Pokoknya diurut tanggal 1 sampai tanggal 30. Pun kadek pilih-pilih, sama nek pilih oleh bongkeng kok. Jadi nggak usah pilih-pilih. Jadi tanggal 1 sampai 30 bulan Ramadan iki mangke lek kita gerebek, kita urut, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 3 bulan sekian. Nah, itu kebaikan di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita tingkatkan. Wadkuru, dan berzikirlah kamu Allah kepada Allah fi ayyamin, beberapa hari makdudat yang berbilang. Nah, setelah itu kalau tadi jadi setelah menyelesaikan manasik haji berzikirlah kepada Allah. Sekarang berzikirlah kepada Allah yaitu pada hari yang berbilang. Kalau menurut Ibnu Abbas ini adalah yaitu hari Tasrek. Hari Tasrek itu adalah yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Nah, itu adalah yaitu hari-hari yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Lah tanggal 11, 12 dan 13 ini jamaah haji masih berada di Mina untuk melaksanakan atau melempar jumroh, ula, sani, setelah itu akobah. Jadi ada 3. Nah, tapi setelah misalnya boleh pulang setelah melempar jumroh ula, sani boleh. Hari ke 12 pulang boleh, atau dijangkepno disempurnakan sampai hari yaitu ke 13. Itu boleh. Ini menurut yaitu Ibnu Abbas, hari Tasrek. Karena hari Tasrek itu memang hari berzikir kata Nabi dan hari untuk makan. Oleh karena itu di hari Tasrek
itu diharamkan untuk berpuasa. Karena itu memang hari makan. Kalau orang Arab sana biasanya di hari Tasrek niku itu menjemur daging ya. Daging itu dijemur sampai kering, setelah itu disimpan. Itu hari Tasrek. Tapi menurut ulama yang lain itu ditambah, yaitu mulai tanggal 10 khususnya 10 pagi hari nanti sampai yaitu hari Tasrek waktu asar. Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i terutama yaitu ketika setelah sholat, maka yaitu diusahakan atau disunahkan untuk membaca takbir. Membaca takbir. Jadi takbir di bulan besar atau Zulhijjah itu dimulai dari itu Jadi 10 yaitu Zulhijjah, yaitu ketika di Arafah pada pagi harinya itu sampai nanti yaitu hari Tasrek tanggal 13 Zulhijjah terakhir pada waktu asar. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Oleh karena itu ngapunten, biasanya pengikut Imam Syafi'i itu kalau wiritan pas bulan haji atau bulan besar mulai dari 10 Zulhijjah itu kan bertakbir. Setelah sholat bertakbir sampai nanti yaitu hari Tasrek. Nah, itu yang dimaksud wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, yaitu berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang berbilang. Itu karena memang pada intinya ketika di Mina atau di Arafah itu adalah yaitu berzikir kepada Allah. Tidak ada amalan lain. Jadi di sana itu hanya berzikir kepada Allah. Terutama pada saat itu adalah bertakbir. Faman maka barang siapa ta'ajjala cepat-cepat di dalam yaumaini 2 hari, fala maka tidak isma berdosa. Nah, kan begini setelah yaitu dari wukuf Arafah di pagi harinya berangkat ke Mina, setelah itu melempar jumroh Aqobah, nah setelah itu terus berangkat sa'i, tawaf sama sa'i. Setelah itu kembali lagi, niku pada tanggal 11 itu ke Mina. Tanggal 11 yaitu melempar jumroh ula, terus wusta tengah Aqobah. Nah, ketika sudah mendapatkan 2 hari, fi yaumaini fala isma'alai. Seandainya menghendaki pulang kampung atau pulang meninggalkan Mekah setelah atau hanya di Mina itu 2 hari, tanggal 11 dan 12 itu boleh, enggak apa. Setelah 2 hari itu, setelah itu meninggalkan, dan sebelum meninggalkan Mekah tawaf wada atau tawaf pawitan, pamitan. Jadi setelah itu baru meninggalkan Mekah. Itu Jadi niku boleh. Tapi kalau seandainya dijangkepno disempurnakan sampai tanggal 13 itu juga boleh. Jadi enggak apa. Ini namanya nafar, Nafar awal, nafar sani. Waman dan barang siapa ta'akhkhara mengakhirkan, fala isma maka tidak ada isma dosa alaihi atasnya, liman bagi orang ittaqo yang bertakwa. Jadi kalau seandainya haji itu disempurnakan di Mina sampai tanggal 13 hari Tasrek yang terakhir itu, maka itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Dan sama-sama baiknya boleh pulang di tanggal 12 atau pulang di tanggal yaitu 13. Itu enggak apa-apa, keduanya diperbolehkan oleh Allah. Liman ittaqo bagi orang-orang yang bertakwa. Yang tidak boleh kan belum ke Mina ternyata sudah pulang, kan itu belum selesai Jadi manasik hajinya belum
selesai. Jadi selesainya itu setelah apa? Yaitu di Mina ketika yaitu melempar jumrah. Wattaku dan bertakwalah kepada Allah. Wattaku dan bertakwalah Allah kepada Allah. Wa'lamu dan ketahuilah annakum sesungguhnya atau bahwasanya kamu ilahi kepadanya tuhsyarun, kamu dikumpulkan. Nah, lagi-lagi Allah memberikan peringatan kepada kita di akhir ayat ini. Ingatlah, bertakwalah kepada Allah. Artinya penuhilah, taatilah apa yang menjadi semua perintah-perintah Allah itu, baik dalam urusan manasik haji, semuanya dipenuhi, ataupun dalam hal yang lain. Kalau memang kita bertakwa kepada Allah, ketahuilah bahwa kita semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah, dikumpulkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Lah kalau kita di dunia tidak taat kepada Allah, bagaimana pertanggungjawaban kita kelak di akhirat di hadapan Allah? Apa yang kita mau ucapkan kepada Allah ketika kita tidak mau menjadi orang yang taat kepada Allah? Oleh karena itu pada akhir ayat ini sebenarnya apa? Secara tidak langsung memerintahkan kita itu taatlah kepada Allah, semuanya taatlah. Agar apa? Ketika kita kembali kepada Allah nanti, pertanggungjawabannya itu cukup mudah dan Allah memberikan kemudahan. Kenapa? Karena orang yang takwa, orang yang taat pada Allah dan Rasulnya itu kan cukup mudah ketika dihisab oleh Allah. Dengan cepat sekali Allah menghisab dan cepat sekali Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu loh. Nah, ini pentingnya. Nah, kalau sekilas ayat ini kan kayak nggak bermakna. Tapi kalau kita dalami, kita diingatkan oleh Allah, kamu semuanya nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah. Karena ada orang yang merasa bahwa dirinya nanti tidak dikumpulkan atau kepada Allah. Ada yang setelah mati katanya hanya menjadi tanah. Setelah mati tidak ada pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Ada yang kadang-kadang itu menganggap urusan akhirat itu cukup gampang. Kalau dunia saja sulit kayak ini, apalagi yaitu urusan akhirat. Jenengan bayangkan ketika jenengan mendapatkan urusan di dunia yang sangat pelit, yang sangat sulit sekali. Itu kadang-kadang sampean atau jenengan ini melupakan segalanya. Coba ketika ada apa? Ketika ada misalnya banjir, atau badai dan lain sebagainya, ketika melanda daerah kita itu kadang-kadang apa? Lupa dengan urusan kita yang lain. Kadang-kadang keluarga pun dilupakan. Bagaimana caranya kita selamat? Itu urusan dunia padahal. Belum nanti kalau urusan akhirat. Ketika ditanya di hadapan Allah, apa jawabnya kita? Ketika kita berbuat syirik kepada Allah, nanti akan dihadirkan Tuhan-Tuhan yang pernah kita sembah atau orang-orang yang pernah kita banggakan kita sembah. Itu semuanya akan dihadirkan. Di situ akan ditanya. Langsung di hadapan Allah. Oleh karena itu ketika manusia itu kembali kepada Allah tidak bisa berkata apapun. Dia hanya menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Tidak berani mengangkat kepalanya karena merasa pada saat itu telah banyak berbuat dosa kepada Allah. Pada saat itulah kekecewaan yang luar biasa yang tidak bisa ditebus dan tidak akan pernah kembali ke dunia. Hanya penyesalan. Kalau seandainya dulu saya tahu begini, maka saya dulu ketika di dunia pasti aku akan menjadi orang yang bertakwa, akan melakukan sholat, akan berpuasa, akan haji, akan sedekah, akan semuanya disebutkan. Tapi itu kan tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena pintu tobat sudah tertutup.
Kesempatan sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, entah kita tidak tahu berapa lama kita diberi kesempatan oleh Allah, karena tidak ada orang yang tahu berapa umur kita. Mari kita giatkan ibadah kita yakinkan hati kita kuatkan iman kita kepada Allah. Sehingga apa? Insya Allah dengan keimanan itu kita akan mantap dan berani ketika kembali kepada Allah. Jadi kita berani karena apa? Kita sudah merasa bahwa kita melakukan kebaikan. Itu nggih. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan nggih. Semoga kajian di sore hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, bisa meningkatkan iman kita, dan semoga amal ibadah kita mulai awal hingga akhir Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita akhiri kajian ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.